Sepakat? Hah? 3 pun 11 juz 12. Siapa yang 12 angkat tangan? Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz. Yang kelas 10 berapa juz? Berapa? 5 juz? Alhamdulillah 5 juz. Masa kalau alam kelas 8? Sibuk ya? Ya lah bahasa. Kelas 4, kelas 11. Aulad bukan banat, aulad. Berapa juz, Bang? Gak usah malu antum. Baru 1 juz ya? 10 juz. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang yang banat, yang 7, kelas 7, berapa juz? Nanti kalau yang paling banyak dikasih hadiah nanti. Mau kasih hadiah? Yang aulad mau dikasih hadiah? Nanti sama Ustaz Abu Fauzan nanti. Baik, ayyuhatullah wa tulabat rahimani Allah wa iyyakum. Bingung Ustaz mau siapa ini? Ketemu Ustaz lagi ya. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dalam kehidupan mempunyai 3 fase atau mempunyai 3 alam. Yang pertama adalah alam rahim. Yang kedua alam dunia yang selama ini kita nikmati beserta keindahannya. Yang ketiga alam kubur. Tadi 4. Yang keempat alam barzakh. Ayyuhatullah wa tulabat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita ke alam kedua, kita sudah melalui alam pertama, yaitu alam rahim. Kita semuanya sudah pernah di rahim seorang ibu. Ya, dari 0 sampai ke 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya? Di antara lain, kita sudah sepakat berikrar, berjanji kepada Sang Pencipta yaitu Allah Jalla Ula, bahwasanya kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita juga setelah kita berikrar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tiupkan ruh. Kemudian dicatatlah 3 perkara, diantaranya rizquhu wa umruhu saqiyun aw sa'idun. Dituliskan oleh para malaikat apa? Rizkinya, ajalnya atau umurnya, sengsara atau bahagia kita di dunia dan di akhirat. Sudah Allah tuliskan semuanya. Kemudian pertanyaan kita semuanya, ayyuhatullah wa tulabat rahimani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita yang mengingkari ikrar tadi.
dalam kehidupan tetangga, kehidupan teman dan sebagainya, jauhnya dari ikrar yang kita sebutkan tadi. Masih banyak kita dapati orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul? Masih banyak masjid yang kosong. Betul? Masih banyak juga orang yang tidak shaum pada bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Apa terjemahnya ini? Antum? Saya tahu. Antum Bang, apa terjemahnya tadi? Qul inna salati. Terus hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini ikrar yang sudah semua kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum bisa menuntut ilmu, bisa belajar ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinul Islam bil adillah. Ya, ini harus diperhatikan kepada kita. Bersyukur. Kenikmatan yang terbesar bagi kita adalah hidayah. Hidayatul Islam, ya, terbesar. Karena apa? Hidayah bisa membawa diri kita bagi seorang hamba yang beriman dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba kalau kita tidak ada hidayah, tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, mungkin antum tidak bisa hadir di sini. Maka bersyukurlah wahai anak-anakku untuk apa? Atas hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan hidayah harus dijaga sebenar-benarnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Apa artinya ini? Lupa Ustaz, antum apa artinya? Asyik. Hah? Nanti kalau yang bisa dikasih hadiah. Hah? Nah, terus? Baik, Mumtaz. Nanti hadiahnya nanti malam ya. Nanti antum suruh buka puasa insyaallah. Gratis. Ya muqallibul qulub, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, maka tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinik, dari dalam agamamu. Ini sangat penting. Hidayah tidak bisa dijual oleh apa? Digantikan oleh emas dan permata. Tidak bisa. Karena hidayah barometer seseorang hamba, dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu keimanan, ketakwaan. Subhanallah. Harus kita jaga dimanapun kita berada. Sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Subhanallah. Wahai manusia, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kita suruh bertakwa. Nyandang ketakwaan harus dimanapun kita berada. Jangan hanya antum bertakwa ketika antum di pondok. Antum bertakwa ketika antum hidup di pondok. Setelah keluar dari pondok, antum tidak ada ketakwaan. Maksudnya, antum di pondok salat sunnah rawatib komplit, kemudian salat lail komplit, kemudian saum Ramadan, melaksanakan saum sunnah, melaksanakan, kemudian apalagi tilawatul Quran, melaksanakan hifdzul Quran, melaksanakan
Kemudian setelah antum keluar dari pondok, ketakwaan itu berkurang dengan sendirinya. Yang awalnya tilawatil Quran, memegang suatu benda, yang benda itu bisa melalaikan diri kita dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bendanya kecil, bendanya kalau dilempar mungkin gak marah bendanya itu, dibanting juga gak marah, tapi bisa menghancurkan diri kita untuk menuju jalan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda apa itu? HP. Bisa disebut dengan apa? Syaitan gepeng. Antum di sini terhindar dari apa? Alhamdulillah saya katakan antum selamat pada hari ini selama 20 hari. Bagaimana dengan Ustaz? Ustaz tidak selamat. Benar? Kira-kira benar ya? Antum saya katakan sekarang selamat karena tidak memegang setan gepeng. Adapun Ustaz memegang. Selamat tidak Ustaz? Belum tentu selamat. Ya? Apalagi setan gepengnya 2. La haula wala quwata illa billah. Ustaz sebenarnya sudah ada tekad bulan Ramadan tidak memegang HP sama sekali. Tapi setelah pikir-pikir, nanti siapa ngubungin siapa ya? Kalau ada yang ngubungin ke saya. Nah, ada sebab dan musababnya sebenarnya. Sebenarnya mau saya ganti ke apa? Dengan HP yang kecil, HP yang center. Ya. Cuma nggak ada WA. Cuma ada sebab lagi. Ada di Rosbi sehari Ramadan lewat online. Nah, ada sebabnya. Sebenarnya Ustadz ingin seperti kalian 20 hari ke depan tidak memegang HP. Makanya antum saya berharap sekarang sampai di hari akhir nanti hari 30 antum jangan megang HP ya. Sepakat? Sepakat? Siap. Siapa yang sepakat? Anta, Mumtaz. Kalau ada yang sepakat sampai 30 hari tidak megang HP, Ustaz kasih hadiah. Angkat tangan yang sepakat. Nggak ada yang sepakat ini. Wah ini antum sudah main api berarti. Takutnya apa? Antum menyalahi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Antum main HP game, Mobile Legend kama misalan. Hayya 'alas shalah. Langsung aku. La haula wala quwata illa billah. Antum main game, Allahu akbar, Allahu akbar. Antum enggak dengar. Maka saya katakan saya berharap pada antum semuanya jangan megang HP selama antum puasa. Kira-kira gimana? Kelas 10 ini sepakat nggak kelas 10? Kelas 10 sepakat nggak? Yang dewasa dulu nih. Kelas 10 sepakat nggak? Hah? Enggak sepakat? La haula wala quwata illa billah. Kelas 11 sepakat nggak? Sedikit aja 10 hari enggak usah megang HP. 20 di sini dan antum selamat dah. 10 hari ke depan antum jangan megang HP dulu. Setelah Ramadan, Syawal, antum megang HP enggak apa-apa. Saat apabila ada kesalahan SMS buat SMS. Salat Id. Gimana sepakat? Sepakat antum? Banat, sepakat enggak? Sepakat ya? Mumtazah. Insyaallah. Berarti kalau nggak sepakat, ini ada dua unsur nih. Imah dia main game,
ataukah dia bermain api. Perhatikan, ya. Abi usah berharap berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, antum tidak memegang HP, ya Allah semoga antum tidak memegang HP selama 30 hari penuh. Setelah itu terserah antum. Kenapa saya katakan seperti itu? Di bulan inilah, bulan yang mana bulan di dalamnya berlipat ganda pahala. Ustaz akan tidak mengisi tentang saum, nanti ada ustaz yang mengisi tentang saum. Mungkin Ustaz Yogi dan sebagainya. Ustaz ngisinya biasa-biasa saja. Ya, isi relax saja. Tapi kalau nggak ada catatan saya hukum gitu. Benar. Ya. Kita kembali kepada laptop. Selama kita di rahim kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tulab wa tulabat, sudah kita menyusahkan beberapa orang. Di antara lain kita menyusahkan seorang ibu. Sembilan bulan lamanya seorang ibu membawa diri kita lelah, pahit, nyesek, lapar, hanya apa? Tujuannya untuk apa? Si buah hati yang ada di dalam perutnya. Dengan ikrar yang antum sebutkan kepada Allah, antum harus buktikan kepada seorang ibu, kepada ibunda kita, bahwasanya kita menjadi anak yang soleh. Bukan sebaliknya. Yang saya katakan ketakwaan harus antum dipakai di mana-mana. Baik kita di luar, baik kita bersama teman, baik kita di mall, baik kita di mana, hutan, maka ketakwaan harus kita tancapkan ke dalam sanubari kita. Susah seorang ibu membawa kita 9 bulan rasanya, apalagi orangnya gemuk. Alah. Iya kan? Tidur nggak bisa tidur. Kita nendang-nendang perut ibu. Baru nyenyak ibu kita ditendang sama kita karena lagi main. Iya kan? Guling-guling lagi. Ya. Ibu tidak kecewa, ibu tidak apa? Tidak merasa keberatan, karena malah bahagia dengan apa? Permainan antum yang menendang perut ibunya. Cuma sahihnya kaum muslim, anak-anakku yang saya cintai, bahwasanya ketika antum lahir di dunia sekarang ini, tunjukkan kepada orang tua bahwasanya antum menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, anak yang soleh dan solehah. Kemudian setelah itu apa? Kita hidup di dunia. Apakah begitu saja kita hidup di dunia? Tidak. Ada cobaan dan rintangan bagi kita yang beriman. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman. Artinya, tulab wa tulabat, kita mau apa-apa sudah ditakar oleh syariat, ditakar oleh koridor-koridor Islam. Mau pacaran tidak boleh, betul? Mau memegang perempuan yang bukan mahram nggak boleh, betul? Mau memandang lama sama perempuan yang bukan mahram nggak boleh, betul? Makan yang haram nggak boleh, betul? Nyuri juga nggak boleh. Kemudian minum khamr juga nggak boleh. Riba juga nggak boleh. Itulah penjaranya bagi kita semuanya. Yang semuanya diatur. Waktunya sholat harus sholat,
Waktunya qiyamul lail harus qiyamul lail. Waktunya saum Ramadan, saum Ramadan. Waktunya saum sunnah, saum sunnah. Semua, tapi Ikhwan, endingnya bahasa apa endingnya? Hah? Bahasa Korea ya? Oh keren. Endingnya indah pada waktunya. Betul nggak? Kita disuruh setiap jam 3 dibangun, wahid itnani talata, langsung duduk. Ya? Tapi endingnya indah pada waktunya. Wallahi. Ya. Kemudian dunia ini adalah imtihanul insan. Dunia adalah ujian bagi manusia semuanya. Makanya kalau antum ingin naik beberapa derajat di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, antum harus melalui ujian step by step. Apa bahasa Inggris tadi ini? Hah? Ini bahasa Inggris tadi? Oh, udah satu nukil saja ini. Pelan. Apa namanya? Syai'an wa syai'an. Sedikit demi sedikit. Au qalilan wa qalilan. Ya? Harus melalui ujian tersebut. Apakah kita menjadi hamba yang beriman di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala atau sebaliknya? Maka dalam surat apa? Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk membuktikan bahwa di antara kalian mana yang paling baik keimanannya. Karena iman berbeda-beda. Ada yang 80, ada yang 90, ada yang bahkan 50, bahkan 20. Sama seperti kita dulu bersama-sama. Baik ana, antum dan antuna. Semua keimanan menjalankan sahur Ramadan itu pasti berbeda-beda keimanannya. Bukan berarti Ustaz pasti keimanannya tinggi dong di mata Allah Taala. Tentu. Saya katakan saya tidak selamat dengan apa? HP gepeng ini, setan gepeng. Ya, ini harus perhatikan. Bisa jadi yang kelas 1 keimanannya tinggi, dia masuk surganya Allah Taala. Nantinya tiba-tiba masuk tanpa apa? Tanpa membukakan kuncinya. Ada juga yang masuk ke dalam surganya Allah Taala malah merangkak susahnya. Ya, berbeda-beda keimanan kita. Sama seperti kita mau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara kalian doa yang paling mustajab nantinya enggak semuanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai keimanan di dalam hati-hati kalian. Maka saya minta kepada kalian semuanya, doakan para ustaz dan ustazah di sini. Semoga menjadi apa? Bersabar dalam mendidiknya, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian supaya dijauhi dari perkara-perkara maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berbuat salah kepada manusia itu sendiri. Ya ayyuhatul abad rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang harus kita perhatikan. Di dunia imtihanul insan. Imtihanul insan. Semua kita mendapatkan ujian, dan ujian yang Allah berikan nantinya kepada kita itu tidak serta-merta Allah benci kepada kita semuanya. Kenapa? Jangan mempunyai prasangka ketika kita diuji, jangan mengatakan Allah tidak sayang dengan kita. Tidak. Bahkan inilah menunjukkan bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah salah satu cinta dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Kita bisa melihat kaum muslimin, anak-anakku yang saya cintai, akhir bulan-bulan 1 bulan ini musibah melanda di mana-mana. Di daerah tetangga sudah perhatikan, musibah yang Allah turunkan kepada kita semuanya nantinya pasti tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Sama seperti saya ambil contoh yang simple, yang ringan dan praktis. Antum dihukum oleh ustaz dan ustazahnya, kira-kira disebabkan karena siapa? Ulah sendiri. Kita berbuat salah, sudah jelas bahwasanya makan tidak boleh berdiri. Sama matalan,
Antunna makan sambil berdiri contohnya. Baru kita memberikan ikop kepada antum. Ikop itu bisa jadi ikop nasihat atau bisa jadi ikop secara zahir. Sama seperti Allah menurunkan musibah ke muka bumi ini, ada beberapa sebab yang harus kita ingatkan, yang harus kita introspeksi. Apabila kita tidak beriman, itu bisa jadi malapetaka bagi kita. Dan apabila kita beriman, itu adalah salah satu cinta dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Maka bersyukur, tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan jangan hanya di masjid saja, di setiap kita semuanya. Berpakaian harus rapi, berpakaian harus menunjukkan alamatul muslimin, menunjukkan tanda-tanda muslim. Yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai peci atau baju muslim. Ini menunjukkan apa? Tanda muslimnya kita di hadapan orang. Ya, jangan antum di sini pakai baju muslim semuanya, pakai peci semuanya. Kemudian setelah di rumah pakai celana jeans, pakai apa lagi? Jaket apa? Yang tulisannya ada apa? Apa ini? Hangat water. Yang tanda bintang, kemudian rasta. Ya, anak nggak tahu itu apa itu. Ya, ini harus perhatikan. Dimanapun antum berada, tanggalkanlah baju muslim di antara antum. Pakai peci, pakai jubah kalau antum mau, biar antum menunjukkan apa? Ciri seorang muslim yang sejati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih lama ini ya. Sampai jam berapa ini? Sejogi. Hah? Allah. Udah ngantuk gak ini? Ngantuk gak? Angkat, yang ngantuk angkat. Ah, itu belakang tuh ngantuk tuh. Siapa tuh? Ah, yang ngantuk maju depan. Yang banat ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk yang banat? Alhamdulillah enggak. Dia sahurnya banyak soalnya. Ya. Setelah di dunia kaum muslimin, baru kita menuju fase yang ketiga. Fase alam kubur. Ya, ini harus diperhatikan. Kita di alam kubur, kata Rasulullah SAW mengatakan, alam kubur bisa menjadi kumbang-kumbangnya neraka, bisa jadi menjadi taman-tamannya surga. Sesuai dengan apa? Keimanan yang kita miliki. Sama seperti pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang hamba di malam pertama di alam kubur. Kita tidak perlu menghafal siapa Tuhanmu. Kita tidak perlu menghafal siapa nabimu. Dan kita tidak perlu menghafal apa agama kita. Dan semua kita hafal. Bahkan sebelum kita masuk SMP dan di anak-anak PAUD, kita sudah paham Tuhan kita adalah Allah Taala. Nabi kita tahu Muhammad SAW, dan agama kita juga tahu bahwasanya agama kita adalah Islam. Tapi setelah di malam pertama kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ayuhatullah wa tulabat, ketika kita diberi pertanyaan seperti ini, tidak semudah kita menjawab atau mengembalikan telapak tangan kita. Datang seorang malaikat kepada antum semuanya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian ditanya, man rabbuka? Tidak semudah kita menjawab apa? Rabbi Allah Ta'ala. Belum tentu kita bisa menjawab. Bahkan yang bisa menjawab kaum muslimin, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang yang belajar tauhid selama semasa hidupnya. Semasa hidupnya dia belajar tauhid. Maka dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala,
pasti hamba tersebut bisa menjawabnya. Tidak semudah, nggak perlu dihafalin ini Ustaz. Insya Allah saya hafal. Sudah kalau hafal, coba mati dulu, ya. Nanti dihidupkan pakai oksigen, ya. Mau, Farhan? Mau? Saya mati dulu. Saya matikan dulu. Mau? Baru nanti dikasih oksigen, ya. Yang kedua, ayuhatullah fatullah. Setiap orang meninggal, pasti dia ingin meminta permohonan kepada Allah Taala, ingin minta dihidupkan kembali, walaupun berapa menit. Bukan enak mati itu, ya. Kita akan merasakan enak ketika nanti kita masuk surganya Allah Taala. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak pernah marah, ya. Tidak pernah cemberut, semuanya senyum. Kita minta buah, tiba-tiba datang buah. Minta susu, air susu, datang air susu di bawahnya kita. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mengalir air susunya. Kurang apa? Coba. Bidadari berkeliaran. Subhanallah. Siapa yang di antara kita yang tidak mau bidadari? Ada yang mau bidadari? Bidadari surga? Yang sudah jelaskan sifat-sifat bidadari surga, tulang belulangnya kelihatan. Mau ada? Mau ya? Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan apa? Kenikmatan di surga nantinya. Kalau masalah kubur, siap-siap antum. Perbanyaklah amal soleh. Ada teman kita yang berbuat salah atau berbuat dosa, antum ingatkan, wahai temanku, itu tidak benar. Jangan seperti itu. Bertobatlah kepada Allah. Nengok teman yang berbuat salah, diberdiri, ingatkan. Itu tugas kita sebagai hamba Allah. Bahkan jangan malah sebaliknya. Antum tahu temannya salah, kemudian antum ikut salah. Nah ini fal-iyadan billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, alam kubur bisa menjadi surga oleh kita dan bisa menjadi umbang-umbangnya neraka, tergantung kepada amalan. Yang terutama adalah sholat. Yang bisa menyinari alam kubur selebar ujung barat dan ujung timur dengan air wudunya. Air wudu yang benar-benar wudu, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak asal-asal berwudu, ya, tidak tergesa-gesa dalam wudunya. Ini yang harus antum perhatikan, ya. Dan alam kubur bisa menjadi menghimpit kita sampai tulang belulang kita rapuh atau patah, tergantung pada amal-amal jelek kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala. Dan perbaiki puasa kita bersyukur kepada Allah Taala bisa menjumpai bulan puasa di tahun 1442 Hijriah. Belum, maka pergunakanlah, puasalah kita di hari ini, di bulan ini, seolah-olah tahun depan kita tidak menjumpai, ya, seolah-olah tahun depan tidak menjumpai saum. Maka perbaikilah puasa hari ini, besok dan seterusnya harus lebih baik, ya, menunjukkan hasil yang baik di terakhir nantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, waktunya sudah selesai, sudah menunjukkan pukul 12, karena kita sedang saum, ya. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Taala, dan semoga kita semuanya dikumpulkan juga nanti di surganya Allah Taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhatullah wa tulabat rahimani Allah wa iyyakum. Sanaqafi bihadzal qadar bidoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.
ilaika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.